Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Firdausi Nuzula SKP MKes. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rusdida Banyuwangi. Baiklah, dalam kesempatan saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rusdida, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang mahasiswa ambil di Prodi D3 Keperawatan untuk mahasiswa tingkat 2 atau semester 3 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Diharapkan mata kuliah ini mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan medikal bedah yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Sebagai dosen, saya telah melakukan tugas dan kewajiban dalam Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kewajiban yang pertama yakni pengajaran. Dalam sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada item delivery, saya menyampaikan materi dari konsep teori penyakit masalah keperawatan medikal bedah 1 yang mengacu pada 3 CPL dan diturunkan menjadi 9 CPMK dan 13 sub CPMK yang kemudian dibagi menjadi 24 kali pertemuan baik konsep teori maupun praktek, dan 24 kali pertemuan itu tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran ada 3 CPL, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Sedangkan untuk CPMK pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 terdiri dari 13 CPMK. Yang pertama adalah konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis. Yang keempat, asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit infeksi endemis. Yang kelima, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Yang ketujuh, praktika asuhan keperawatan dengan gangguan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Yang kedelapan, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan cairan akibat patologis sistem perkemian dan metabolik endokrin. Yang kesembilan, praktika asuhan keperawatan dengan gangguan cairan akibat patologis sistem perkemian dan metabolik endokrin. Yang kesepuluh, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang ke-11, praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang ke-12, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan perkemian. Yang ke-13, praktika asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologis sistem pencernaan dan perkemian. Kemudian saya juga menggunakan beberapa literatur yang digunakan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah seperti yang tertera pada layar. Dan tidak menutup kemungkinan juga kami menggunakan literatur ataupun jurnal dari hasil penelitian juga bisa digunakan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini. Selanjutnya untuk aspek interaction, perkuliahan dilakukan dengan metode SCL atau Student Center Learning dengan 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah lecture, di mana dosen memaparkan materi di depan kelas dan melakukan pembelajaran secara interaktif antara dosen dan mahasiswa.
Yang kedua adalah small group discussion dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan tim untuk memecahkan kasus atau membuat diagnosa keperawatan untuk diagnosa penyakit. Kemudian yang ketiga adalah problem based learning, yaitu untuk berlatih berpikir secara kritis dan analisis bagi mahasiswa. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir yaitu aspek assessment, ini terdiri dari beberapa kategori untuk menilai kemampuan mahasiswa dengan secara objektif. Untuk asesmen ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah presensi kehadiran mahasiswa dengan bobot 5%, kemudian sikap atau behavior sebanyak 5%, presentasi atau tugas yang dipresentasikan di kelas sebanyak 20%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%, serta praktik 25%. Demikian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya akan melakukan pengajaran di depan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita mulai dulu dengan berdoa. Ketua kelas, Medi, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita mulai untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-6, yaitu tentang asuhan keperawatan penyakit HIV/AIDS. Ya, masih ingat untuk pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Apa? DHF dan malaria. Dan malaria termasuk penyakit apa? Penyakit tropis. Ya, apa? DHF disebabkan karena apa? Maksudnya? Nyamuk dan HIV. Oke. Dengan gejalanya apa yang muncul? Masih paham semua, masih ingat, masih tahu ya? Oke. Ketua tadi sudah mengabsen anggotanya? Sudah lengkap? Lengkap. Oke. Untuk materi hari ini sudah dibaca-baca? Sudah. Oke, kali ini kita bahas tentang HIV dan AIDS. Mungkin ada yang mau memaparkan dulu, ada yang tahu perbedaan dengan antara HIV dengan AIDS? Ya, Bu. Ya, Vina. HIV itu adalah virus yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. AIDS-nya itu kumpulan gejala-gejala yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh tersebut. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sepaham semua, Vina semua? Ya. Berarti paham ya. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu apa yang diserang? Berarti adalah CD4 atau sel T helper. Ya, dia yang membuat imun tubuh menurun. Akhirnya seseorang tersebut akan mudah sakit-sakitan. Kalau ada orang sakit, dia langsung tertular seperti itu. Ya. Tapi kalau AIDS-nya sendiri, dia adalah acquired immune deficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala yang muncul akibat dari apa? Dari sistem kekebalan tubuhnya yang menurun. Biasanya gejalanya apa aja? Ya, oke, Dania. Gejala yang muncul itu satu diare, kedua batuk terus menerus, ketiga demam terus menerus, terus bibir pecah-pecah, lidahnya ada bercak putih, terus munculnya ruam. Oke, pintar sekali ya. Sebenarnya mungkin ada yang kurang sependapat. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah gejala tersebut muncul dalam waktu yang panjang ya. Jadi nggak hanya batuk atau diare. Kalau kita kan normal biasanya diare 2-3 hari selesai ya. Tapi kalau untuk seseorang dengan HIV/AIDS itu biasanya munculnya dalam waktu yang panjang terus menerus. Kalau diare dia lebih dari 1 bulan tanpa terhenti ya. Atau kalau yang demam biasanya dalam waktu 3 bulan terus-menerus tanpa berhenti. Itu yang menandakan adanya gejala HIV. Ya, oke, bagus ya. Berarti kita lanjut. Oke,
Sekarang wabah HIV/AIDS ini sebenarnya dia sudah cukup lama ya, mungkin sudah seumurannya itu. Jadi dia sudah 43 tahun. Tapi sampai sekarang penyakit ini masih menjadi fenomena gunung es. Karena kenapa? Karena dua hal tersebut. Ya, jadi dari aspek biomedis dan aspek sosial. Ya, kalau dari segi aspek biomedis adalah kenapa? Karena sekali kita terkena virus HIV/AIDS, virus itu akan terus ada dalam tubuh kita dan tidak pernah akan hilang. Ya, dan sampai sekarang belum ada obatnya. Makanya ini yang membuat kasusnya akan semakin banyak. Karena kenapa? Kasus yang baru sudah muncul, kasus yang lama tidak hilang. Ya, akhirnya akan menjadi semakin banyak. Ya, kemudian aspek yang kedua, karena ini serba dilematis. Karena kenapa? Karena di negara kita HIV itu stigmanya sangat tinggi sekali. Ya, stigma itu jadi orang kalau terdiagnosis, oh dia HIV, dia AIDS, dia ODA, itu langsung pikirannya konotasinya pasti negatif. Ya, itu yang membuat akhirnya orang yang HIV/AIDS biasanya akan mengalami problema. Mereka akan tidak mampu atau tidak mau akhirnya untuk berubah, takut nanti di stigma. Ya, akhirnya mereka diam aja di rumah tanpa pengobatan. Kalau sudah AIDS sudah muncul IO atau infeksi oportunistik, akhirnya tingkat kesembuhannya akan semakin rendah. Tingkat morbiditas dan mortalitasnya akan semakin meningkat seperti itu ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Sekarang transmisi HIV/AIDS ya. Transmisi HIV/AIDS ada yang tahu kira-kira penularan HIV/AIDS dari apa aja? Ya, Angger. Dari jarum suntik, berhubungan seksual, serta dari keturunan melalui ibu dan anak melalui ASI. Oke, pinter ya, pinter semua. Saya rasa sudah paham ya. Oke, transmisi HIV yang pertama tadi dikatakan adalah dari jarum suntik menurut Angger ya. Jarum suntik itu kenapa kok jarum suntik bisa menularkan HIV/AIDS? Karena dalam jarum suntik dia ada memasukkan darah ya. Kita tahu transmisi yang paling besar penularan HIV adalah dari darah. Dalam 1 cc darah ada 18.000 partikel. Itu makanya dia yang paling tinggi penularannya. Ya. Makanya kalau misalnya Bu orang yang ICU atau injection drug use atau penasum ya memakai alat suntik, yang mereka memakai jarumnya secara bergantian, itu resikonya akan lebih tinggi. Ya, karena kenapa? Karena langsung masuk ke pembuluh darah. Oke, kemudian yang kedua adalah penularan dari ibu ke anak. Ya, penularan dari ibu anak ini adalah MTCT atau Mother to Child Transmission. Ini adalah penularan yang paling tinggi pada anak-anak sekarang adalah MTCT ini. Ya, karena kenapa? MTCT itu nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang saat dia hamil, ya, kemudian saat melahirkan dan pasca melahirkan. Penularannya berbeda-beda. Ya, apakah semua anak yang dilahirkan dari ibu ODA akan positif HIV/AIDS? Tidak, ya, tergantung dari masa antenatalnya mereka mengkonsumsi ARV-nya mungkin atau enggak, ya, itu juga akan berpengaruh. Kemudian saat melahirkannya prosesnya bagaimana, ya, setelah lahir apakah mengkonsumsi ASI atau formula itu juga akan mempengaruhi. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penularannya dengan apa? Iya, cairan, tubuh cairan yang dikeluarkan lewat apa? Hubungan seks. Ya, ada cairan sperma atau cairan vagina. Ya. Dengan konsistensi jumlah partikelnya lebih tinggi pada cairan sperma. Ya, makanya kenapa dulu pertama kali ditemukan virus HIV itu pada golongan LGBT. Ya, karena apa? Karena cairan sperma mengikuti partikelnya daripada vagina. Ya. Oke. Sekarang tadi sudah disebut ya sama temanmu ya untuk gejala dari HIV. Tadi adalah jadi gejala untuk HIV itu ada dibagi menjadi 2, ada mayor dan minor. Kalau kita mau mendiagnosa seseorang itu terkena HIV, minimal harus mempunyai 2 gejala mayor dan 1 gejala minor, setidaknya seperti itu. Ya. Untuk gejala mayornya ada demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, kemudian diare kronis lebih 1 bulan, dan penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 bulan terakhir. Ya. Kalau waktu 3 bulan terakhir itu 10% itu sangat banyak ya. Misalnya kita berat badannya 50 kilo, berarti dalam waktu
3 bulan turun menjadi berapa kilo? 10 kilo, 10 kilo, 50, 10 kilo, 45 ya. Oke. Kemudian untuk gejala minornya ada batuk kronis, kemudian infeksi jamur atau Candida albicans, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, serta munculnya herpes zoster dan bercak-bercak pada kulit. Bercak-bercak pada kulit itu biasanya hanya satu kayak permelan gitu ya, tapi nanti lama-lama semakin banyak. Itu menandakan adanya kaposi sarkoma atau kanker pada kulit. Ya. Selanjutnya ke stadium dari perjalanan HIV/AIDS. Ini ada 4 stadium ya. Yang pertama adalah stadium 1 ini atau biasa disebut dengan Windows period. Windows period itu adalah masa jendela. Jadi masa jendela ini adalah pertama kali virus masuk ke dalam tubuh seseorang ya, sampai dia belum menimbulkan gejala apapun, tapi dia adalah fase yang paling infeksius. Jadi dia yang paling menularkan pada fase Windows period ini. Tapi saat dicek dengan pemeriksaan antigen dia negatif ya, jadi nggak tahu kalau dia itu positif, dia hasilnya nggak reaktif, tapi justru dia yang paling infeksius. Makanya ini yang menjadi tanda bahaya ya, bahayanya dia nggak reaktif tapi kok ternyata infeksius ya. Ini adalah Windows period 1 sampai 3 bulan. Kalau misalnya dia mempunyai perilaku beresiko, setelah 3 bulan dicek tapi dia nggak reaktif, berarti disarankan untuk dicek lagi 3 bulan kemudian ya. Kalau dia punya perilaku yang beresiko, kalau nggak punya perilaku beresiko ya mungkin emang tidak reaktif ya. Kemudian untuk stadium yang kedua ini adalah masa HIV tapi dia masih asimptomatik, jadi tanpa gejala. Dia sudah positif tapi tanpa gejala ya, jadi dia sehat-sehat aja, masih baik-baik aja, masih seperti orang normal. Dan ini biasanya berlangsung 5 sampai 10 tahun. Tergantung dari imun orang tersebut ya. Kalau semakin baik imunnya ya berarti bisa bertahan sampai 10 tahun. Kalau imunnya kurang baik ya berarti 5 tahun itu ya. Oke, kemudian untuk stadium 3 ini adalah HIV dengan gejala penyakit yang lebih dari 1 bulan. Berarti apa tadi gejala yang lebih dari 1 bulan? Badan ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah stadium akhir atau stadium 4. Ini sudah AIDS ya. Kalau sudah AIDS berarti otomatis CD4-nya dia sudah rendah, kurang dari 200. CD4 normalnya pada orang normal berapa? Ada yang masih ingat? Berapa? 350 ya. Kalau ini dia sudah kurang dari 200, berarti dia sudah wajib mengkonsumsi ARN. Ya. Oke. Kemudian sekarang ke pengobatan. Ya. Dari sudah terbaca. Kemudian ini fungsi penularan HIV. Jadi kalau misalnya ada ODA, kan kita perawat ya. Perawat nanti kita pasti akan bertemu dengan pasien yang HIV. Nggak usah khawatir nanti takut tertular, tidak, karena penularannya nggak semudah itu ya. Jadi ada prinsipnya, prinsip penularannya yang dikenal dengan EC ya. EC ini adalah yang pertama adalah exit atau keluar. Jadi virus HIV itu harus keluar dulu dari tubuh si ODA ya. Kemudian sufisien, cukup nggak kalau sudah keluar dari tubuh si ODA, dia cukup nggak untuk menginfeksi host baru ya. Kalau cukup misalnya dalam jumlah yang cukup tapi dia survive nggak virusnya. Misalnya cukup jumlahnya banyak, tapi ternyata mati semua, berarti kan nggak bisa ya. Tapi kalau dia survive, bisa bertahan itu virusnya, ada jalan masuk nggak, enternya ada nggak? Misalnya masuk ke pembuluh darah ya. Kalau virusnya keluar dari tubuh si ODA, kemudian jumlahnya cukup, dia juga bisa bertahan hidup, tapi nggak ada jalan masuk ya. Berarti tidak akan masuk, tidak akan tertular itu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang ke pencegahan HIV. Pencegahan HIV dikenal dengan ABCDE. Ada yang tahu apa itu yang A? Abstinence. Apa abstinence? Tidak.
tidak melakukan hubungan seks. Ya, tidak melakukan hubungan seks ini dalam tanda kutip. Kalau yang sudah bersuami punya pasangan ya boleh. Ya, maksudnya yang ini adalah untuk yang tidak mempunyai pasangan, tidak boleh gonta-ganti pasangan, tidak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya. Kemudian be faithful. Apa be faithful? Iya, pinter, setia pada pasangan. Ya, kalau pasangannya satu ya satu. Pinjam pasangan orang lain. Ya. Tuh. Oke, kemudian yang C adalah kondom. Jadi saat melakukan hubungan seks melakukan kondom, tapi kondom tidak menjamin sepenuhnya aman. Tetap jangan merasa oh saya sudah pakai kondom aman, tidak belum tentu. Kita harus ingat pori-pori kondom berapa ukuran dari virus HIV/AIDS. Ya, jadi masih ada resiko atau kemungkinan, tapi mengurangi resiko. Ya. Kemudian yang D ini adalah no drugs. No drugs tadi sudah dibahas sama teman-teman. Apa? Tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, kenapa? Karena obat-obatan terlarang mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi tindakan kita, akhirnya banyak hal yang tidak terkontrol. Ya. Oke, kemudian yang ini adalah edukasi. Saya rasa kalian sudah pernah sering ya ke sekolah-sekolah SMP untuk ngasih penyuluhan tentang HIV. Oh ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti untuk tugas selanjutnya untuk tugas ya. Kalian membentuk kelompok kecil, melakukan diskusi untuk membahas tentang apa diagnosa yang muncul pada pasien HIV dan prioritas diagnosanya apa, kemudian dibuat juga NCP-nya atau nursing care plan-nya. Ya, bisa membentuk kelompok kecil, kemudian nanti kalau sudah kita tunjuk yang paling baik, ya yang paling sempurna, apa yang paling bagus ya, kemudian dipresentasikan di kelas. Itu ya. Oke, kalau sudah berarti bisa saya akhiri. Sekian dari saya. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.